semuanya terlihat biasa. Ada yang tertawa, ada yang diam. Tapi tidak semua yang terlihat biasa itu benar-benar baik-baik saja. Kadang yang paling ramai justru menutupi yang paling sedih. Pagi yang sama, kelas yang sama, dan kebiasaan yang sama. Di antara ramainya dunia, ada suara yang paling mudah terdengar. Rani yang selalu bicara tanpa berpikir, dan Diana yang memilih untuk ikut tertawa tanpa menghentikan. Kamu lihat gak sih tadi? Kalau aku jadi dia sih, aku gak mau lagi masuk kelas. Iya, gaya banget. Tawa sering dianggap ringan, padahal bisa sangat berat bagi yang menerima. Pengen aja, semua orang yang kamu. Aku gak malu kayak itu. Aku jadi dia, langsung hilang kali. Kadang bukan karena ingin jahat, tapi karena ingin dianggap bagian dari yang lain. Bener gak sih? Beneran. Apa sampai aja kali? Di dunia yang penuh suara ini, tidak semua orang bisa mendengarnya. Elah, beneran gak bisa dengar kamu? Kayaknya kita coba mengukur aja. Gimana rasanya jadi beda? Pasti capek banget kan? Di antara tawa, canda, dan hiruk-pikuk kehidupan, ada seseorang yang justru hidup dalam kesunyian. Namanya Sasa. Ia tidak pernah mendengar suara angin, tidak pernah tahu seperti apa bunyi tawa, dan tidak pernah mengerti bagaimana rasanya dipanggil. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, merasakan kebahagiaan tanpa suara, dan menanggung kesepian dalam diam. Diam bukan berarti tidak merasa. Terkadang diam adalah satu cara untuk bertahan.
namanya Maya. Ia bisa mendengar semuanya. Tawa, bisikan, bahkan kata-kata yang tidak ingin ia dengar. Wah, senang ya mereka bisa ketawa bareng. Dunia mereka pasti seru ya. Mereka bisa mendengar, tawa canda, dan berbagi cerita satu sama lain. Hei Maya, dengar gak sih itu dosen berdiri? Aku gak bisa kan? Makanya kalau dosen ngomong itu dengar, jangan orang tuli. Tuli. Kenapa? Kayak bisa denger aja. Menjauh kadang jadi pilihan, bukan karena ingin sendiri, tapi karena lelah. Aku kenapa? Aku capek dengerin omongan orang. Kamu juga capek, gak bisa dengar apa-apa. Kenapa malah jadi ada nasib sih? Kamu enak tahu, gak bisa dengar apa-apa. Kamu gak bisa dengar, mereka bilang kamu bodoh. Kamu gak bisa dengar, mereka ketawa di belakang kamu. Mending aku jadi kamu aja. Aku tuh capek. Aku capek berperempuan. Setiap hari aku harus dengar omongan mereka. Mereka yang ngomong di belakang aku. Aku tuh mikir, aku salah apa? Pertanyaan yang sama terus berulang tanpa jawaban. Tidak mendengar bukan berarti tidak terluka, hanya saja cara merasakannya yang berbeda. Oh, dia lagi. Dia mana? Lihat kan, aku diam aja salah. Kadang bahkan tanpa salah pun seseorang tetap disalahkan.
Ah, udahlah, mending aku dengerin lagu aja. Apa? Ternyata aku seharusnya bersyukur ya. Setidaknya aku masih bisa mendengarkan lagu favoritku. Lagu adalah salah satu caraku agar bisa bertahan hidup. Kamu kuat ya, Sasa? Maafin aku ya. Aku lagi dengerin lagu dari penyanyi favorit aku. Sini deh aku jelasin. Dari pertemuan sederhana itu, dua dunia yang berbeda mulai saling memahami, dan sebuah pertemuan pun tumbuh dengan hangat. Dan dari situ mulai tumbuh sesuatu, pemahaman tanpa banyak kata. Beberapa hari kemudian, Sasa dan Maya menjadi lebih akrab dan mulai belajar bahasa isyarat bersama. L M N O P Q R S T U V W X Y
Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ini ngapain sih? Belajar bahasa dia. Lihat tuh kayaknya norak banget. Kenapa? Masalah buat kalian. Bercanda? Omongan kalian itu berisik, tau nggak? Gak lucu, malah nyakitin. Tiap hari aku dengar itu dari kalian. Kamu makin aneh sekarang. Ya, beda banget. Kayak Maya di sebelumnya. Udah berani melawan. Padahal kalian juga ketawa kok. Dokter. Kata bercanda sering jadi alasan untuk sesuatu yang sebenarnya menyakitkan. Kamu doang kali yang baper. Kalau kalian bercanda, kenapa aku sakit hati? Pertanyaan sederhana tapi sulit dijawab. Ya kan kita gak maksud itu. Iya kan? Tapi kalian itu nyakitin, tau nggak? Dia, Sasa, dia nggak bisa ngomong, tapi dia nggak pernah nyakitin kalian. Dan kalian, Rani dan Diana, kalian itu bisa ngomong, tapi omongan kalian selalu nyakitin. Padahal kalian bisa dengar. Aku tuh capek. Aku juga punya perasaan, tahu? Sangat kita deh. Jangan fisik. Jangan sentuh aku. Emosi yang lama dipendam akhirnya meledak. Woi, Dian! Udah jangan ribut. Bukan hanya kata-kata, bahkan emosi pun bisa berubah jadi tindakan. Rani dan Diana merenungi perbuatan mereka selama ini. Udah sih, Ras. Aku sih minta maaf aja buat mereka. Gak mau ah. Kemarin aku terlalu emosi. Gara-gara dia udah berani ngelawan kita. Iya, aku tahu. Cuman kamu itu udah berani kan sampai main fisik. Ya kamu gak sadar kemarin dia udah mulai gabut semenjak kemarin sama Suri. Ya, aku cuma tahu. Ras, kalau perbuatan kita nanti akan balik lagi pada kita. Sebenarnya aku kemarin suka sadar aku sempat kasar dan main fisik sama dia. Tapi aku tetap gak mau minta maaf. Dan saya minta maaf sama mereka. Sebenarnya itu kamu. Kamu ada benernya sih. Ya udah, nanti kita ketemu mereka. Oke, nanti kita minta maaf ya. Janji. Yuk.
Di titik itu bukan hanya Maya yang berubah, tapi juga mereka yang mulai melihat diri mereka sendiri. Kamu berjanji, Mari. Saya kenal. Kenapa macam ribut lagi? Saja kali. Aku minta maaf. Iya, minta maaf kepada kamu. Kesadaran sering datang terlambat, tapi tetap berarti. Suster Maya, aku minta maaf karena kemarin sempat kasar dan fisik sama kamu. Aku udah kayak itu. Ya, sebenarnya kamu tidak tahu. Kita nggak sadar, kita udah terpaksa. Terima kasih ya. Kesadaran sering datang perlahan, tapi tetap menjadi bagian yang paling berarti. Ya udah, kalau gitu kami maafkan saja. Maaf itu yang penting, tapi berubah lebih penting. Iya, kami janji. Kalau kalian kembali kesalahan yang berkali. Jadi, maafin kami ya. Ya, kami maafkan kalian. Oke, sekarang kita berteman ya. Ya, Oke, kami duluan ya. oke. Dadah. Dari kejadian kecil melahirkan sebuah pemahaman besar. Ternyata aku cuma perlu berani. Dan kamu cuma ingin mendengar dan didengarkan. Aku beruntung ya, masih bisa mendengar. Dan mungkin kita pernah jadi bagian dari cerita seperti ini. Pada akhirnya yang dibutuhkan bukan hanya suara, tapi hati yang mau saling mengerti. Ternyata prinsip itu tidak selalu benar. Tidak semua sunyi itu lemah.
Belajar memahami lebih penting daripada sekedar mendengarkan. Cerita ini selesai, tapi pelajarannya tidak. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hibda Fidani dengan NIM F101241241041 sebagai Maya. Aku tuh capek dengerin omongan mereka. Perkenalkan, nama saya Utita Marepa dengan NIM F1011124126 berperan sebagai Sasa. Perkenalkan, nama saya Altadila Putri dengan NIM F1011241072 sebagai Rani. Ih, bego banget deh. Perkenalkan, saya Hairi Nisa dengan NIM F1011241013 berperan sebagai Diana. Makanya dengerin omongan dosen, jangan kayak orang tuli.